bisa diperuntukkan dijadikan SHM. Jadi tergantung peruntukannya teman-teman. Kalau ruko itu sendiri untuk tempat tinggal mungkin bisa ya. Ya memang tergantung peruntukannya, apakah itu peruntukannya bangunan komersil atau rumah tempat tinggal. Kalau rumah tempat tinggal ya bisa. Bisa. Jadi memang ada aturan ya, aturan yang memang mengatakan bahwa ruko itu tidak bisa dijadikan SHM ya. Oke, subscriber Muhammad Arilau. Saya lagi sama sahabat saya. Beliau seorang notaris ya, yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Bogor. Beliau adalah Bapak Eka Eldoneris. Jadi bagi yang ada kepentingan untuk pembuatan akta, ya kan, notaris PPAT, teman-teman yang untuk wilayah hukum Kabupaten Bogor itu bisa datang ke depan Medland ya, Sapi K24 ya kantornya ya kayaknya. Nah ini saya sambil diskusi ini di subscriber saya ada banyak nanya tentang berkaitan dengan pekerjaan notaris mungkin Pak Eka. Kita lihat dulu ya. Ruko luas 60 meter kok nggak bisa dikembangkan ke SHM ya Pak? Tolong sarannya Pak. Nah ini gimana nih maksud pertanyaannya? Ruko luas 60 meter. Nah untuk ruko sendiri itu biasanya HGB ya Pak Eka ya? Biasanya HGB. Dan memang nggak bisa jadi SHM ya? Memang nggak, karena tergantung peruntukannya. Oke. Ruko itu kan adalah bangunan komersil. Oke. Nah, di dalam izin mendirikan bangunannya yang saya pahami, dalam izin mendirikan bangunan itu kan itu disebut bangunan komersil kan. Oke. Makanya nggak bisa diperuntukkan dijadikan SHM. Jadi tergantung peruntukannya teman-teman. Kalau ruko itu sendiri untuk tempat tinggal mungkin bisa ya. Ya memang tergantung peruntukannya, apakah itu peruntukannya bangunan komersil atau rumah tempat tinggal. Kalau rumah tempat tinggal ya bisa. Bisa. Jadi memang ada aturan ya, aturan yang memang mengatakan bahwa ruko itu tidak bisa dijadikan SHM ya. Oke, terus kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Derin. Bagaimana kalau untuk kasus seperti ini? Ya Pak, ruko yang dilelang oleh pihak bank dan pihak bank sendiri belum berhasil memperpanjang SHGB-nya karena ruko tersebut merupakan aset kabupaten lain. Terus, apakah aman dibeli dan bisa ditingkatkan menjadi SHM? Apakah aman dibeli dan bisa ditingkatkan jadi SHM? Nah, kalau untuk aman ya sepanjang nggak ada sengketa aman-aman aja sih ya. Iya, memang ya. Karena kan tadi SHGB-nya belum diperpanjang atau sudah habis. Kalau HGB-nya sudah habis, berarti perpanjang dulu pembaharuan, bukan perpanjangan, jatuhnya pembaruan. Oke, pembaruan. Dengan nama yang baru kalau misalkan ada yang beli ya. Pembaruan itu dengan pembaruan. Namanya tetap namanya. Berarti Derin ini harus ya setidaknya pada saat negosiasi dengan pihak banknya itu harus jelas ya. Jadi apakah dengan peralihan yang saya lakukan ini bisa dilakukan pembaruan atas nama saya? Nah itu ya intinya itu dulu dipastikan sebaiknya ya. Kan kalau sebelum lelang itu tentu harus ada pembaharuan terhadap objek itu dulu, karena objeknya HGB tadi kan. HGB-nya sudah mati atau sudah habis jangka waktunya. Ya, kemudian kalau dilelang tentu sebaiknya akan harus dilakukan pembaharuan dulu. Pembaharuan hak dulu ya kan, dihidupin lagi lah HGB. Nah, setelah HGB-nya setelah itu. Dan makanya baru nanti lakukan proses lelang, baru bisa proses lelang. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa jelas ya buat Derin. Kita cari mana lagi ya subscriber saya yang belum saya jawab ini. Bungain uang nggak ada hukum pidananya karena ada kesepakatan ke dua belah pihak.
Mungkin pertanyaan Bu Lina Nurlina nih, apakah betul? Ya tergantung juga Pak Eka ya. Iya. Bungain uang itu kalau misalkan dia perorangan nggak ada izin untuk sebagai lembaga pembiayaan itu juga melanggar hukum ya Pak Eka ya. Ya, Tentunya. kalau Bicara kesepakatan itu peristiwa hukum terpisah kan? ya kalau dalam perjanjian syarat perjanjian 1320 KUH Perdata kan itu kan memang ada persyarat, memang harus ada kesepakatan. Kesepakatan, betul. Kesepakatan. Kalau minjam secara pribadi, ya kan pribadi dan kemudian ada perjanjian sepakat, walaupun itu nilainya ada kelebihan dan bunganya, walaupun itu sepakat ya, ya mungkin apa dalam artian itu bisa dikategorikan juga sebagai perjanjian tentang piutang, walaupun di situ ada unsur bunganya, seperti itulah kan, gitu kan. Ya, tapi kita kalau dalam secara hukumnya jatuhnya kepada perjanjian tentang piutang, kan? Yang tidak diperbolehkan itu apa? Kayak misalnya ada arus uang keluar masuk dan segala macamnya yang seolah-olah seperti aktivitas perbankan, ya kan? Kalau aktivitas perbankan itu kan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit ke dalam masyarakat, ke nanti kita ke kanan. Kan gitu kan. Nah, kalau kegiatan yang seperti itu tentu harus ada izin OJK-nya. Ya, nah itu ya izin OJK ya. Tapi kalau hanya pinjaman pribadi atas nama pribadi dan itu dan ada perjanjian. Kita ke ini nih Sisi Sun Cafe. Beda konteksnya kalau si yang meminjamkan ini orang ini dijadikan mata pencarian ya. Banyak banget ya yang minjamkan itu jelas melanggar hukum ya. Tapi kalau cuma 1-2 saya rasa yang berdasarkan kesepakatan tadi masih bisa. Ya yang saya kategorikan tadi kan itu pribadi ya. Pribadi kan? Memang ya. Itu bukan pekerjaannya yang seperti itu, memang pribadi dan kemudian ada kesepakatan di antara kedua belah pihak dia mau ada keuntungan dari pinjaman itu ya mungkin sah-sah saja. Betul. Jadi seperti itu ya guys ya. Oke, kita sudah sampai, nanti kita lanjut lagi diskusinya.